Awalnya, seorang bule ini merasa tidak betah tinggal di Indonesia. Cuaca terlalu panas, jalanan ramai, budaya terasa sangat berbeda dari negaranya. Di minggu-minggu pertama, ia bahkan sudah menghitung hari untuk pulang. Baginya, Indonesia terasa melelahkan dan membingungkan. Kalau disuruh pilih, lebih pilih hidup di Indonesia atau hidup di Jerman? Itu gampang, Indonesia saja. Kenapa? Boleh kasih nggak satu alasan kenapa lebih pilih hidup di Indonesia? Ya, lebih betah di sana, lebih suka hidup di sana. Kan memang kalau sudah malam rame, bisa main ke rumah teman kapan mau. Pasti minta masuk, bisa ngobrol. Amazing. Dan di sini kan beda, orang Jerman. Sudah malam sudah nggak bisa Ya. bertamu. Kan kalau bahasa Jerman dibilang Bürgersteig wird hochgeklappt. Tahu itu artinya gimana ya, trotoar di ini. Dikembalikan. Oke. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Namun semuanya mulai berubah dari hal yang sederhana. Suatu hari, ia tersesat di sebuah kampung kecil. Alih-alih diabaikan, warga sekitar justru menghampirinya. Ada yang mengantar jalan, ada yang mengajaknya duduk, bahkan ada yang menyuguhkan teh hangat sambil tersenyum. Reaksi bule tinggal di Indonesia memang ada-ada saja. Pertama, begitu tukar uang ke rupiah, Mas Bule langsung merasa tajir melintir. Lihat uangnya berlipat ganda. Kedua, ada Mbak Bule yang biasanya stres kalau menghadapi pergantian musim di negaranya. Setelah liburan ke Indonesia, yang cuacanya cuma hujan dan panas, dia merasa hidup jauh lebih tenang dan nggak pernah stres lagi. Ketiga, ada bule yang awalnya percaya diri bisa melawan cabai rawit kecil nan imut. Tapi begitu dicoba, dia langsung kaget karena pedasnya bikin lidah terbakar. Terakhir, Mas Bule heran dengan trotoar di Indonesia. Kenapa ada pohon besar di tengah jalur pejalan kaki? Simpel aja sih Mas Bule, karena kalau ditebang nanti ada yang kesurupan. Hihihi. Ia terkejut. Di negaranya, orang asing jarang saling menyapa. Tapi di Indonesia, senyum datang tanpa diminta. Hari demi hari, ia mulai merasakan hal yang sama. Tukang warung yang mengajaknya ngobrol, tetangga yang menyapanya setiap pagi. Persaudaraan, rasa kekeluargaan yang tinggi, dan saling memperhatikan satu sama yang lain. Kerukunan. Itu yang saya suka sekali. Itu sesuatu kekuatan buat negara Indonesia ini. Kata banyak orang kan Indonesia ini kalah gitu loh sama negara-negara barat. Lebih enak tinggal di negara barat katanya. Kenapa kok pilih Indonesia? Saya sudah bisa bahasa Indonesia sebelum ke sini ya. Saya belajar dari umur kira-kira 11 tahun dan menjadi guru bahasa Indonesia. Saya sama Pak Hendro sudah dapat S3 di Australia di bidang fisiologi dan akhirnya mengajar ilmu faal di Fakultas Kedokteran di Surabaya dapat pekerjaan. Memang kami datang dengan tujuan mencari pekerjaan. Dapat 3 penawaran pekerjaan pada waktu itu. Dan saya menerima salah satu, yaitu menjadi dosen ilmu faal di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kesuma Surabaya. Yeay. Suka dukanya tinggal di Indonesia. Kalau yang saya suka di Indonesia, saya punya pembantu 2 yang sudah bekerja hampir 30 tahun untuk saya, 29 tahun untuk saya. Ya, saya ada perempuan di rumah lain daripada saya dan saya suka. Dukanya apa? Ya, udara yang tidak bersih dan juga terlalu panas. Untuk saya terlalu panas. Sukanya keramah tamahan masyarakat di Indonesia. Anak-anak yang melambaikan tangan dan tertawa saat melihatnya lewat. Dari situ, ia mulai memahami satu hal penting. Indonesia bukan hanya tentang tempat, tapi tentang manusia. Keramahan warga Indonesia perlahan menghapus rasa asing di hatinya. Ia merasa diterima, dihargai, dan dianggap sebagai bagian dari lingkungan. Mie, ayam, biasa, Mereka pada suka makan. Bisa manis ya. Best. Kalbi?
안에 고기도 있거든. 진짜 맛있어. 약간 쌀국수 맛 나는. 맛있어. 진짜 맛있어. 국물 진짜 맛있어. 아니, 진짜. 미쳤어. 맛있어. 대박. 맛있어. 언니가 뭘 먹었지? 대박. 와, 진짜 맛있는데, 오빠? 마늘 진짜 맛있어. 진짜 갈비 같아. 야, 뭐 해놔. Pasti orang Korea suka kami. 코리안에 체인점 내야 된다고? 코리아에서 프랜차이즈 내면은 대박 난다. Ini lagi di sukanya. Ambil lagi. Ambil lagi apa? Yang ini. I love it, so I brought one more. I already miss this food. Belum selesai tapi udah kangen. Please open your business in Korea, please. 이런 가게는 가위 같은 거 안 빌려주고 질겨가지고. 코리아 스타일. Restoran Indonesia di Korea? 이태원. Taiwannya. 진짜네. Bukan masa ya? 인도네시아 음식점. 와, 진짜야. 이게 여기 있어? 네. 이거나 이거. 잠깐만. 박수. bakso. Flat in Korean, baksu. Baksu sounds like bakso. So we're like, bakso. Best restaurant. I love it. Dan saat waktu kepulangannya tiba, ia justru ragu. Bukan karena pantainya, bukan karena makanannya, tapi karena orang-orangnya. Kini ia berkata, Indonesia bukan sekedar negara yang saya kunjungi, tapi rumah kedua yang sulit saya tinggalkan. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.